Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan fiddin, akhwat fillah, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa rahimanallahu yakum. Semoga Allah SWT merahmati kita semua. Puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama dan terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah sejati, nikmat yang hakiki yang dilimpahkan Allah SWT kepada seorang hamba. Kemudian tanpa salawat terdering salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti beliau bil ihsan ila yaumiddin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada kesempatan kali ini sebagaimana yang diusulkan, kita akan membahas bagian makna-makna yang terkandung dari sebuah ayat di surat Al-Hajj ayat yang ke-37. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin, yang artinya tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya, demikian pula darah-darahnya, akan tapi yang sampai kepada Allah itu ketakwaan dari kalian. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala tundukkan untuk kalian agar kalian mengagungkan asma Allah SWT sebagaimana yang telah Allah berikan petunjuk kepada kalian. Wa basyiril muhsinin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, ini ayat dari surat Al-Hajj. Ya, jadi tentang haji. Jadi Allah sebutkan sebagian hukum-hukum haji di surat Al-Hajj. Kemudian di antara prosesi penyelenggaraan ibadah haji, manasik, yani manasik itu artinya jamak dari nusuk. Nusuk itu rentetan-rentetan, urutan-urutan prosesi penyelenggaraan ibadah haji. Ya, cuman dalam bahasa Indonesia diserap menjadi agak sempit. Manasik, bapak ibu bayangkan apa kalau manasik? Apa kalau diajak manasik? Pelatihan ibadah haji atau umroh gitu. Iya, jadinya sempit, kecil sekali maknanya. Padahal yang dimaksud dengan manasik, Rasulullah SAW bersabda, khudhu anni manasikakum, khudhu anni
manasikakum la'alli la'alqa ba'da amikum hadha, la'alli la'alqakum ba'da amikum hadha. Kata Nabi, pelajarilah, ambillah manasik dariku. Maksudnya apa? Urutan-urutan prosesi penyelenggaraan ibadah haji persis seperti apa yang aku lakukan. Jangan tambahin, jangan kurangin. Iya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ya kita pergi haji, kita melaksanakan prosesi penyelenggaraan ibadah haji seperti yang Nabi lakukan. Sama seperti Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku sholat. Jadi sebagaimana Nabi sholat, kita sholat. Ya, takbirnya Nabi seperti apa, mengangkat tangannya seperti apa, bacaan Al-Fatihahnya seperti apa, sampai salam. Nah, ini juga sama. Ini juga sama. Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah manasik, ya, ambillah dariku, contohlah manasik yang aku lakukan. Jadi prosesi penyelenggaraan ibadah haji yang Nabi lakukan mulai dari Madinah. Rasulullah SAW kan di Madinah, ke apa orang kita bilang Bir Ali, ya, Zulhulaifah namanya miqatnya. Di situ Rasulullah mandi dan lain sebagainya, kemudian pakai baju ihram, kemudian bertolak sampai ke Mekah. Waktu zaman dulu naik onta, sebagian naik onta, sebagian jalan kaki. Para sahabat Rasulullah SAW. Nah, sekitar 9 hari Rasulullah SAW dari Madinah ke Mekah sampai tanggal 4 Zulhijjah. Ya, berarti Rasulullah menunggu lagi 4 hari lagi. Jadi sampai ke Mekah Rasulullah tawaf kudum namanya. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW, cuman masalahnya Rasulullah SAW tidak tamattu. Ya, kalau jamaah haji rata-rata mayoritas, ya, kita tamattu kan. Nah, kalau tamattu itu, ini haji tamattu itu haji yang baru pertama kali Rasulullah SAW syariatkan di tahun tersebut, tahun 10 Hijriyah, dan yang haji wada itu, arti wada artinya perpisahan. Setelah itu Rasulullah SAW kurang lebih 80 atau sekitar tidak nyampe 3 bulan lah genap setelah itu meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Nah, dulunya tidak ada haji tamattu. Nah, kalau haji tamattu, insya Allah semua bapak-bapak sudah tahu, haji tamattu itu adalah haji yang mendahulukan umroh terlebih dahulu, setelah selesai umroh baru haji di bulan haji. Bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, jadi apabila seperti misalnya kita kemarin haji, ya, biasanya kloter pertama itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, ada yang agak awal. Misalnya kan resminya haji itu kan 8 Zulhijjah. Resminya ibadah haji itu dimulai namanya hari tarwiyah. Hari tarwiyah. Jadi kalau jamaah haji datang tanggal 1 Zulhijjah di Mekah, misalnya kloter pertama langsung, saya lupa ke Jeddah dulu atau ke Madinah. Ke Madinah, ya, karena ada jemaah haji yang ke Madinah, ada yang langsung ke Jeddah. Jadi Jeddah, dari Jeddah baru ke Mekah. Nah, kalau misalnya kita ke Madinah misalnya, ke Madinah dulu, kemudian dari Madinah kita umroh dulu baru ke Mekah. Nah, itu namanya awal pertama kita mau niat haji tamattu, tanggal 1 misalnya. Tanggal 1, taruhlah kita anggap tidak usah nginap di Madinah. Di tanggal 1 siap-siap ke Mekah. Kita mampir di Bir Ali, itu ya mandi, ya apa namanya, berpakaian ihram, kemudian baca talbiyah. Itu pertama kali baca talbiyah namanya labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan melaksanakan umroh ini. Terus sampai ke Mekah.
Pertama kali apa yang dilakukan? Kalau tidak capek, itu biasanya langsung pergi untuk tawaf. Namanya tawaf kudum. Tawaf kudum, tawaf semacam istilahnya tawaf selamat datang. Tawaf 7 kali, setelah itu sa'i. Setelah tawaf sebenarnya ada sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah, tawaf namanya, kemudian sa'i 7 kali, selesai sofa marwah selesai di di marwah, kemudian cukur. Itu tahallul, halal semuanya, halal semuanya, berarti kita sudah halal, sudah tidak ihram lagi. Ihram itu artinya sama seperti takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu artinya takbir yang mengharamkan yang tadinya halal. Jadi kalau kita sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, tadi boleh nggak kita bercakap-cakap? Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau sudah takbiratul ihram, haram hukumnya. Setelah takbiratul ihram, tadinya kita masih boleh makan nasi padang, ya, setelah takbiratul ihram jadi haram. Intinya apa? Mengharamkan yang tadinya halal. Nah, sama seperti ihram. Ihram ketika umroh atau haji itu yang mengharamkan yang tadinya halal. Tadinya kan kita halal, mau pakai gamis, mau pakai kemeja, mau pakai celana dan lain sebagainya, halal kan? Tapi ketika kita masuk ihram jadinya haram. Tadinya halal bagi kita untuk pakai wangi-wangian bebas, setelah masuk ihram jadinya haram. Nah, itu umroh. Kemudian dilanjutkan, ya, tunggu halal, berarti halal semuanya. Halal semuanya, ya, halal pakai baju bebas, halal berhubungan suami istri kalau ada kesempatan, karena sudah halal, ya kan? Sampai nanti tanggal 8 Zulhijjah itu siap-siap kita melaksanakan manasik haji. Ini ibadah benar, bukan pelatihan lagi nih ceritanya. Dimulai dari tanggal 8 itu namanya hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu jamaah haji pergi dari Mekah, ya, tidak usah dari Masjidil Haram, dari hotelnya masing-masing, dari tempat tinggalnya masing-masing. Kemudian sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dari tempat beliau nginap, enggak ke Masjidil Haram dulu, enggak, langsung pergi ke Mina. Nah, pergi ke Mina itu kira-kira idealnya sampai ke Mina itu sekitar waktu zuhur. Iya, waktu zuhur. Rasulullah SAW kan zaman dulu cuma naik onta atau jalan kaki sebagian sahabat yang lain. Sampai di Mina itu sholat duhur 2 rakaat pada waktunya, tidak dijamak qashar. Sholat asar pada waktunya 2 rakaat, kemudian sholat maghrib seperti biasa, sholat isya 2 rakaat tidak dijamak, kemudian sampai sholat subuh seperti biasa. Kemudian setelah matahari terbit, siap-siap, berarti tanggal berapa? Tanggal 9. Jadi itu yaumut tarwiyah, mabit, nggak ngapa-ngapain, mohon sholat, zikir, baca Quran, istighfar gitu aja di Mina. Kemudian setelah itu pagi-pagi tanggal 9 bertolak ke Arafah untuk siap-siap wukuf di Arafah. Idealnya di Arafah itu sampai zuhur, sholat zuhur dengan sholat asar jamak takdim 2 ya, 2. Terus apa yang dilakukan? Ya itu namanya wukuf. Wukuf itu berdiri di Arafah, maksudnya nggak berdiri terus-terusan, asal katanya maknanya wukuf itu berdiri. Tapi di situ ya boleh, kalau capek boleh tidur, boleh duduk, boleh. Intinya apa yang dilakukan? Banyak-banyak zikir, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak baca Quran, ya, sampai matahari terbenam. Ya, ketika matahari terbenam jangan buru-buru sholat maghrib. Ya, jangan buru-buru sholat maghrib, kecuali kalau dikhawatirkan sampai ke Musdalifah bablas, karena mungkin sekarang kan sudah terlalu padat, ada bus, ada apa, bus enggak gerak-gerak, ya, lebih cepat jalan kaki. Cuman kan kondisi sebagian yang sudah sepuh nggak kuat,
Nah, dari Arafah ke Muzdalifah itu Rasulullah, kalau kita sebutkan saja bagaimana Rasulullah SAW melakukan manasiknya, rentetan-rentetan ibadah haji. Jadi setelah matahari terbenam, Rasulullah tidak sholat maghrib dan isya di Arafah, tidak. Beliau ketika ditanya oleh Usama bin Zaid, sahabatnya yang mulia, kesayangan Rasulullah SAW, cucu angkat Rasulullah SAW, ditanya oleh Usama, as-salata ya Rasulullah, as-salata amamak, salat maghrib nanti di sana. Di mana? Di Muzdalifah. Jadi berarti setelah maghrib ya, jalan Rasulullah SAW ke Muzdalifah, berarti sudah masuk waktu isya, ya kan? Maka sholat maghrib dan isya jamak apa? Jamak takhir. Jadi jamak takhir melaksanakan sholat maghrib diakhirkan sampai waktu isya 3-2. Terus apa yang dilakukan? Itu namanya mabit di Muzdalifah. Tidur saja, tidur, maksimalkan tidur ya, supaya apa? Supaya besok itu dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar. Karena tanggal 10 itu puncaknya ibadah haji, karena banyak sekali manasik rentetan ibadah haji yang harus dilakukan tanggal 10 ya. Kemudian tidur sampai sholat subuh seperti biasa. Kemudian Rasulullah SAW banyak berdoa itu. Kemudian Rasulullah SAW pergi ke Mina ya, berarti sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ketika apa yang dilakukan di Mina? Pertama kali Rasulullah SAW melakukan rami itu melempar jumrah Aqabah. Tanggal 10 cuma jumrah Aqabah saja yang dilempar. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyembelih hadi, al-hadyu. Orang kita bilang hadyun ya, kalau pakai bahasa Arab itu namanya nakirah ya, hadyun. Jadi hewan sembelihan. Berapa yang disembelih Rasulullah? Apa yang disembelih dulu? Yang disembelih Nabi apa? Onta ya, onta. Berapa onta yang disembelih Nabi? 100 onta ya, 100 onta. 63 Nabi sembelih dengan tangannya sendiri, sisanya dilanjutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. 100 onta ya, pegel lah 60. Dan harus punya keahlian tersendiri menyembelih onta ya kan. Orang menyembelih sapi aja setengah mati kita. Coba lihat ya kan, di YouTube itu ada orang yang pingsan, ada orang yang koma gara-gara dihajar sama sapi. Apalagi onta, kalau nggak hati-hati bisa berbahaya itu. Intinya Rasulullah SAW menyembelih 100 onta ya kan, luar biasa ya. Rasulullah SAW menyembelih 100 onta. Kemudian setelah itu Rasulullah mencukur rambutnya. Ini setelah mencukur rambut, menyembelih, berarti ada namanya tahallul awal. Tahallul yang pertama, artinya tahallul yang pertama itu baru boleh pakaian bebas, boleh pakai minyak wangi, tapi belum boleh berhubungan suami istri. Kemudian setelah melempar, menyembelih, mencukur, buru-buru ke idealnya nih, sesuai dengan manasiknya Nabi, Rasulullah SAW pergi ke Mekah. Apa yang dilakukan? Tawaf ya, tawaf namanya tawaf ifadah alias tawaf ziarah. Tawaf ziarah itu hukumnya rukun, artinya tidak sah haji seorang muslim tanpa tawaf ziarah. Nah, kemudian sa'i ya, ya. Terus ini tadi sholat duhur dan asar, kemudian balik ke Mina untuk mabit tanggal 11, 12, 13, dan selesailah ibadah haji.
Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di situ kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada umatnya rentetan-rentetan ibadah haji, dan Allah abadikan sebagian hukum-hukum haji atau mujmalnya secara globalnya di surat Al-Hajj, walaupun rinciannya yaitu dengan melihat bagaimana Rasulullah SAW itu pergi haji. Tahu dari mana tadi kok rinciannya detail tadi? Tahu dari hadis Nabi. Kalau kita cuma lihat beberapa ayat, kita pasti bingung. Sama seperti Allah SWT berfirman tentang syariat salat, wa aqimus salat, tegakkanlah salat. Tidak ada keterangan di dalam Al-Quran salat itu mulai dari takbiratul ihram, ya kan, kemudian baca doa istiftah, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian seterusnya sampai salam. Tidak ada di dalam Al-Quran, bolak-balik nggak ada. Dapatnya dari mana? Dari sunnah Rasulullah SAW, dari hadis Nabi SAW. Demikian juga tentang zakat. Tahu dari mana kita zakat itu? Kalau emas 85 gram emas, kalau perak 595 gram perak, berapa persen? 2,5%. Itu nggak ada, kita bolak-balik Al-Quran, nggak ada. Taunya dari mana? Taunya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran ditafsirkan oleh Rasulullah SAW baik secara perkataan maupun perbuatan. Nah, di sini Rasulullah SAW telah menafsirkan apa yang Allah SWT firmankan di surat Al-Hajj ini, sebagian hukum-hukumnya. Di antaranya yang berkaitan dengan prosesi penyelenggaraan penyembelihan hewan korban, baik ketika haji maupun tidak sedang haji. Kalau ketika haji, nama sembelihannya apa tadi? Hadiun. Ya, orang kita bilang sudah terbiasa bilang hadiun, dikasih tanwin. Ya, bisa itu al-hadi atau hadiun yang disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah ketika kita sedang melaksanakan prosesi ibadah haji. Ya. Nah, kalau kita tidak sedang haji, kita tetap disyariatkan untuk menyembelih. Ya, namanya apa istilah kita? Kurban. Ya. Dalam istilah ulama, udhiyah. Ya. Karena korban kan terlalu umum. Korban itu artinya, asalnya korban itu artinya kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, kurban dari takarruban. Di takarruban, usaha kita mendekatkan diri kepada Allah. Ini kan umum sekali. Mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan berzikir, bisa dengan sholat, bisa dengan puasa, bisa dengan berbakti kepada orang tua, bisa dengan berbuat baik terhadap tetangga, senyum manis terhadap sesama muslim. Itu semuanya bentuk pengorbanan kita kepada Allah. Artinya apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Cuman dibuat sempit maknanya, seolah-olah ibadah korban yaitu ibadah menyembelih hewan untuk Allah SWT di waktu yang khusus. Kapan itu? 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah ini, jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Jadi ternyata Allah berikan sebagai bentuk rahmat kasih sayangnya bukan cuman buat jamaah haji, ya, jamaah yang sedang haji, tapi juga buat jamaah yang tidak sedang haji. Kalau kita tidak, Allah belum beri kesempatan untuk haji dalam tahun ini misalnya, maka Allah berikan kesempatan kita untuk tetap beribadah kepada Allah SWT dengan melaksanakan sebagian syariatnya, di antaranya menyembelih hewan kurban atau hewan udhiyah tadi. Jadi hewan yang disembelih sama persis seperti jamaah haji itu, ya kan? Boleh onta kalau ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada sapi, kalau nggak ada
kambing sebagaimana yang umum di masyarakat kita. Nah, jamaah yang guna Allah SWT, ini syariat yang sangat agung, syariat yang sangat agung. Ulama menyebutkan sejarah korban itu ketika Allah SWT perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya, anak sematawayang. Ya, anak sematawayang. Nabi Ibrahim itu kan hampir 1 abad baru punya anak. Hampir 1 abad baru punya anak. Iya, baru punya anak. Jadi awalnya beliau menikah dengan Siti Sarah, ya kan, tidak punya anak. Kemudian beliau diberi hadiah seorang budak perempuan, Siti Sarahnya. Kemudian Siti Sarah saking cintanya kepada Nabi Ibrahim, dia hadiahkan, dia merdekakan itu Siti Hajar, namanya Hajar, hadiah dari Raja Mesir sebenarnya untuk Siti Sarah. Tapi ini istri yang soleha, ya kan, tidak mencintai dirinya sendiri tapi mencintai keluarga, ya kan, sehingga apa, dia hadiahkan istri muda buat suaminya. Luar biasa ya bapak ya. Bagaimana kalau bapak dapat seperti itu? Waduh, luar biasa. Ya, ya, ya. Nah, tapi kita tidak bahas itunya. Kita bahas sesuatu yang lain, karena bisa-bisa ibu-ibu pada minta pulang duluan semua nih. Sampai di rumah tidak dibukakan pintunya. Nah, singkat cerita, ini keluarga soleh dan soleha. Akhirnya dinikahilah Siti Hajar, kemudian punya anak. Coba lihat. Nah, sesoleh apapun yang namanya seorang perempuan, pasti ada rasa cemburu. Dinikahin, hamil, waduh, datang setan. Waduh, ini bisa kalah saingan saya. Ini istri muda, hamil, akhirnya punya anak. Setelah punya anak, tambah cemburu, iya kan? Terus, tapi bukan di situ. Jadi kita tidak bahas masalah cemburu atau tidak cemburu, ya. Tapi akan kita bahas sesuatu yang sangat sakral, sesuatu yang sangat dahsyat, yang setelahnya setiap muslim yang berkorban Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Siti Hajar dapat pahalanya. Iya, sejarahnya. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim, setelah itu lahir, ya kan, Siti Sarah semakin cemburu, ya, semakin cemburu. Tapi ya, secemburu-cemburunya istri seorang nabi yang soleha ada batasnya, ya. Enggak disantet Nabi Ibrahim, ya kan, tidak disuruh orang untuk mencelakai Nabi Ismail ataupun Siti Hajar, tetap dengan ketakwaannya. Cuman saya sudah tidak sanggup lagi melihat itu perempuan, ya, yang tadi dia sayang sekali sama Siti Hajar, cuman kan yang namanya manusia masih manusiawi, ya. Kalau misalnya seandainya nih ceritanya bahwa bapak Allah takdirkan punya istri 2, istri tua cemburu kepada istri muda, itu manusiawi. Kalau tidak cemburu, pak, itu perlu dicurigai. Kok tidak cemburu? Ya, cemburu itu tanda sayang, ya, tanda cinta sebagai manusia. Akhirnya Allah wahyukan. Jadi ini bukan perbuatan Siti Sarah yang jahat, bukan. Ini kehendak Allah. Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk memindahkan Nabi Ismail dan Siti Hajar dari Palestina, Syam, ya, utara ke selatan. Kemana? Ke Mekah, ya, ke Mekah. Ini awal sejarah tauhid,
Ya, awal sejarah ya kita ada ini sebagai kaum muslimin. Jadi itu awal sejarahnya, sehingga lahirlah nanti Nabi Muhammad, nanti muncullah Abu Bakar sang pahlawan, Umar, dan itu awalnya. Ya, dari ceritanya Siti Hajar dan anaknya Ismail, Siti Sarah dan Nabi Ibrahim sampai ke Mekah. Mekah itu dulu nggak ada hotel Hilton, nggak ada hotel Intercontinental, nggak ada. Yang ada apa? Yang ada gunung, pasir, batu, nggak ada air. Jadi bawa bekal sekadarnya, bayi masih merah, ya, bayi masih merah. Terus sesampainya di Mekah, Nabi Ibrahim Allah perintahkan jangan lama-lama untuk standby di, udah sampai di Mekah engkau balik ke Palestina. Ini semuanya perintah Allah, bukan perintah setan, apalagi perintah Siti Sarah, enggak. Ini perintah Allah SWT, perintah Allah SWT. Terus Siti Hajar bertanya, ya, teganya engkau wahai Ibrahim meninggalkan istrimu dan buah hatimu. Ya, Nabi Ibrahim nggak berani lihat, dia terus menghadap ke utara. Siti Hajar dan Nabi Ismail di belakang. Diulangi beberapa kali sama Siti Hajar, teganya engkau Ibrahim meninggalkan anak dan istrimu. Ya, diam aja Nabi Ibrahim. Sampai ini juga wanita soleha, ya, pilihan Allah, ya kan, pilihan Allah untuk menjadi nenek moyangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Allah berikan taufik kepada Siti Hajar untuk berkata, Allahu amaraka bidzalik. Ya, baru dia, kalau begitu aku yakin, bukankah Allah yang memerintahkan engkau untuk seperti ini? Ajal, ya betul, memang Allah yang mengatur, memerintahkan aku sampai kita terjadi seperti ini. Ya, akhirnya Nabi Ibrahim balik. Coba lihat, itu awal ceritanya. Coba lihat, hampir 1 abad nggak punya anak, ya kan, kemudian punya anak, gimana rasa girangnya? 1 abad loh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, zaman sekarang kalau ada ya yang menikah 1 tahun nggak punya anak, udah pusing itu, udah pergi ke Singapura cek, ya kan, pergi lagi ke Jerman kalau ada uang, kok nggak hamil-hamil gitu. Apalagi kalau 10 tahun, lu ini hampir 1 abad nggak hamil-hamil, tiba-tiba hamil, punya anak, sudah dapat anak, lagi sayang-sayangnya, ya kan, lagi sayang-sayangnya, kok malah ditaruh di tempat yang banyak binatang buasnya. Banyak binatang buas zaman itu, ada macan gurun, ada hiena, itu banyak di situ. Hiena itu kan sangkarnya di gunung-gunung, sekarang aja sudah jarang kita jumpai. Ya, kalau di Arab itu yang di gunung-gunung itu dia punya lubang, masuk ke situ dia, hiena. Itu sadis itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, di sini ketika Nabi Ibrahim ya, meninggalkan anak dan istrinya tercinta yang lagi sayang-sayangnya, itu luar biasa kan. Terus akhirnya dengan kuasa Allah ya, setelah kan bawanya cuma beberapa butir korma, ya kan, gak banyak-banyak, korma habis, iya kan, air minum bekal habis, nggak ada Indomaret, iya, nggak ada Bin Daud, tahu Bin Daud apa? Tahu ya, Bin Daud, nggak ada. Terus bagaimana? Bingunglah Siti Hajar. Akhirnya beliau naik ke bukit Sofa, ke bukit Marwah,
ya, yang jadilah itu sejarah ceritanya kita bisa sa'i 7 kali, sama seperti kita sa'i itu, cari ke sana, teriak-teriak, ya, apa namanya, teriak-teriak supaya ada orang yang, barangkali ada orang yang lewat, tolong kami dong, iya kan, sampai air susunya sudah habis, kering, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Nabi Ismail alaihissalam itu juga nangis-nangis terus karena tidak ada makan minuman, nggak ada makan minuman, sampai akhirnya beliau pasrah kepada Allah SWT, dan tentu saja dengan doa yang mulia dari Nabi Ibrahim, ya kan, Nabi Ibrahim kan yakin kepada Allah SWT, sampai akhirnya pas dia balik lagi, dia lihat ternyata di situ sudah ada keluar mata air, jadilah ceritanya air Zam-Zam. Iya, nah karena awalnya air Zam-Zam itu kelihatan mata airnya kecil, iya kan, mata air namanya awal-awal sama Siti Hajar dibuat kolam-kolaman, iya kan, kan dahsyat itu mukjizat. Sampai sekarang nggak kering-kering, nggak ada pohon. Kalau kita kan kalau sudah nggak ada reboisasi itu nggak keluar air. Ini air berapa juta itu sampai sekarang perharinya diambil nggak habis-habis, sudah beribuan tahun, ya kan. Semestinya orang kalau mau beriman itu aja sudah beriman dia, ini nggak masuk akal, ya, untuk dicerna kok bisa gitu. Dari cerita dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai itulah ceritanya, sampai minum puas belum ada manusia. Nah ketika air itu, Nabi Rasulullah SAW itu sempat bersabda, laula rahimallahu umma Ibrahim umma Ismail, semoga Allah merahmati ibunda Ismail, Siti Hajar, kalau sekiranya beliau biarkan itu nggak usah dibuat kolam-kolaman, dikasih batu supaya tergenang airnya, itu niscaya air Zam-Zam ainan ma'inan, niscaya sebenarnya kalau dibiarkan aja itu niscaya air Zam-Zam itu akan mengalir seperti sungai. Jadi di Mekah itu ada sungai Zam-Zam, tapi karena tapi tetap didoain oleh Nabi Muhammad SAW, semoga Allah merahmatinya. Kalaulah bukan karena perbuatannya, niscaya itu akan mengalir sampai ke laut itu, ya. Cuman beliau berinisiatif, wah ini kalau dibuat ini supaya airnya tergenang dan seterusnya, sampai akhirnya air tersebut menjadi semacam telaga yang terus keluar airnya di bawah dan disinggahi oleh suku Jurhum. Suku Jurhum itu Arab Aribah, mereka ini orang yang ada di selatan Jazirah Arab, ya, itu sudah punah suku itu, Jurhum namanya, suku Jurhum. Nah mereka ini kan biasa melakukan perjalanan dari selatan ke utara, utara ke selatan, ya, seperti orang-orang Quraisy kalau musim dingin mereka ke selatan, musim panas mereka ke utara. Nah ketika mereka lewat kok ada burung air, artinya burung yang biasa hinggap di air itu, ya. Mereka, ini seumur-umur seabad-abad nenek moyang kita lewat sini nggak pernah ada cerita air. Itu tidak mungkin burung itu muter-muter di situ kecuali di bawahnya ada air. Kemudian setelah mereka kan tidak agak melenceng gitu dari jalur utara selatan, agak melenceng ke kanan, kemudian mereka lihat ternyata ada seorang ibu dengan anak kecil, ya, nggak tahu gimana ceritanya, mungkin bahasa apa, kan kalau itu Yaman kan Arab, Jurhum itu Arab, sementara Hajar itu orang Egypt, Qibti, ya, Koptik, Qibti bahasa Arab, bahasa Inggrisnya Koptik atau Egypt, ya. Nah ini setelah itu ada dialog, nggak tahu pakai dialog bahasa apa. Kalau Nabi Ibrahim juga bukan bahasa Arab, bahasa Suryania, bahasa Suryania. Kemudian nggak tahu gimana terjadi dialog, akhirnya intinya kami minta izin
untuk buat tenda di sini, boleh tidak? Kata Siti Hajar, silahkan, tapi yang punya air itu saya. Jadi kalian tidak bisa semena-mena ambil air, artinya tetap itu kepemilikan saya. Ya, artinya karena zaman dulu orang punya sumur, nggak usah zaman dulu banget, mungkin sebelum ada sumur bor itu, orang punya sumur itu orang hebat. Ya, makanya salah satu kenapa Utsman bin Affan itu dijamin masuk surga, karena beliau membeli sumur Bi'ru Rumah, sumur rumah namanya, rumah bahasa Arab, Bi'ru Rumah, dari seorang Yahudi. Kemudian Nabi Utsman bin Affan wakafkan untuk kaum muslimin sumurnya. Jadi barang yang mahal, barang yang mewah di zaman dulu, bukan di kita. Kalau kita kan semeter sudah keluar air. Di Arab itu betul-betul berkah. Iya. Nah, alhasil di situ Allah SWT jadikan ya sejarahnya Nabi Ismail alaihissalam dengan ibunya sampai akhirnya, nah ini sampai akhirnya kan bolak-balik Nabi Ibrahim ziarah mengunjungi anak. Alhamdulillah doanya terkabul, ternyata sehat walafiat. Terus beberapa periode sekali Nabi Ibrahim datang, tentu apa, semakin sayang semakin cinta kan, lihat anaknya ganteng, sehat walafiat, apa namanya, tutur kata sopan, berakhlak yang mulia. Ya namanya nabi, sama-sama nabi kan. Ya, nggak ada nabi yang begajulan, nggak ada. Ya, pasti sempurna dalam keimanan dan ketakwaannya. Ya, sampai akhirnya sudah mulai beranjak remaja, semakin sayang Nabi Ibrahim. Nah, ketika itu Allah uji lagi dengan ujian yang lebih dahsyat. Tadi sudah dahsyat, anak semata wayang ditaruh di gurun pasir, nggak ada manusia, nggak ada pertanian, nggak ada peternakan, nggak ada. Tapi perintah dari Allah, dan dia yakin Allah pasti kasih jalan keluar dengan ketakwaannya. Ini lebih ekstrim lagi, sembelih dengan tangan sendiri, jangan pakai tukang jagal, sembelih. Coba lihat, anak bertakwa kepada Allah, anak berbakti kepada orang tua, anak pintar, cerdas, ya, sempurna, artinya ganteng luar dalam, bertakwa kepada Allah SWT. Apa alasannya dibunuh? Iya kan? Kalau anaknya biang kerok, gembong narkoba, setiap hari bikin rusuh, ya bunuh aja Pak, tangkap aja Pak. Iya kan? Ini anak sudah bertakwa kepada Allah, sehat walafiat, ya kan? Berbuat baik terhadap sesama, lengkap akhlaknya, akhlaknya seorang nabi lengkap. Terus Allah berkehendak lain, itu disembelih, wahai Ibrahim anakku. Mimpi sampaikan. Jadi bukan lewat malaikat Jibril tiba-tiba datang jelma, enggak, lewat mimpi. Sampaikan kepada Nabi Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara. Ya, wahai anakku tercinta, tetap dipanggil dengan panggilan kasih sayang, bunayya, bukan ibni tapi bunayya, wahai anakku tercinta, aku lihat dalam mimpiku. Karena Nabi Ibrahim sudah tahu mimpinya seorang nabi itu wahyu. Aku menyembelih engkau, bagaimana menurutmu? Ya, karena ini juga nabi. Ya abati, ya kan? If al-matumar, wahai ayahanda, jangan ragu-ragu untuk melakukan apa yang engkau telah diwahyukan, diperintahkan. Coba lihat, sempurna kan? Ya, udah, itu awal ceritanya.
sampai akhirnya hari ini kita masih berkorban. Belum apa-apa 100 Rasulullah SAW menyembelih 100 onta, belum apa-apa, ya kan, dibandingkan dengan menyembelih anak yang satu-satunya yang disayang. Jadi bapak-bapak belum apa-apa nyembelih sapi 2 ton, itu belum apa-apa, ya kan. Rasulullah SAW 100 ton 100 ekor onta, ya kan. Kita kan belum pernah nyembelih onta, lagian memang nggak ada, adanya cuma di Ragunan, iya. Nah, alhasil itu poinnya, kenapa dikatakan korban. Mengorbankan sesuatu yang paling kita sayang, ya. Ini siapa? Anak, apalagi cuma onta, nggak ada apa-apanya. Sehingga jadilah Nabi Ibrahim nabi pertama kali makhluk yang dikasih gelar dengan gelar Al-Khalil. Itu rahasianya. Al-Khalil itu derajat tertinggi daripada kekasih Allah. Jadi Al-Habib itu jauh, enggak. Ini Al-Khalil, ya. Pertama kali makhluk semenjak sejarah Allah ciptakan alam semesta jin dan manusia, baru pertama kali dan satu-satunya Allah gelari seorang makhluk namanya Al-Khalil, Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Ini menunjukkan apa? Kecintaan yang paripurna Nabi Ibrahim kepada Allah, apapun dia korbankan sebagai bentuk syukur dan kewajiban kepada Allah SWT. Anak tercinta pun dia korbankan. Ya, ini Ibrahim Al-Khalil. Baru nanti setelah Nabi Muhammad lahir, Allah kasih gelar Al-Khalil yang kedua. Jadi Al-Khalil di dunia ini, dari awal penciptaan dunia sampai hari kiamat cuma 2. Siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad itu walaupun tidak menyembelih anaknya dengan tangannya, tapi 6 anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ketika beliau masih hidup. Jadi beliau saksikan sendiri dengan mata kepalanya 6 anaknya meninggal. Bapak-bapak ada yang pernah meninggal anaknya? Ada nggak? Belum ada? Ada. Tapi paling kan 1 atau 2. Tapi kalau 6, 1, 6. Yang hidup kan cuma Fatimah. Maksudnya yang hidup setelah Rasulullah masih hidup. Jadi Fatimah itu meninggal setelah Rasulullah SAW meninggal. Yang tadi ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum, itu meninggal di masa Rasulullah hidup. Itu kan dahsyat kan, ujian dari Allah SWT. Anak tercinta 6 meninggal, dan ujian-ujian yang lain yang menunjukkan betapa mulianya derajat Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW. Itu awalnya, makanya dikatakan korban, ya. Makanya dikasih tentu, ada syarat-syaratnya, harus yang ini tidak boleh cacat, tidak boleh sakit, tidak boleh macam-macam kan, cukup umur. Nah, semakin bernilai, berharga itu hewan korban, semakin besar pahalanya. Semakin, kalau zaman dulu orang nggak seperti kita. Zaman dulu itu orang masing-masing rumah rata-rata punya hewan. Rata-rata punya hewan piaraan, ya sapi, ya onta, ya kambing. Ya kan, nggak kayak kita kan jarang-jarang, apalagi tinggal di kota miara kambing biar kan enggak. Yang penting kita lihat di saldo, mendekati hari H, alhamdulillah masih 30 juta, ya kan. Nanti transfer, tinggal bayar, ya kan. Nah, zaman dulu dipelihara. Kalau sudah dipelihara itu ada sisi kesamaannya. Sisi kesamaannya apa? Kan kita ingung, kita pelihara dari kecil, itu ada rasa loh, iya kan. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang punya hewan peliharaan, entah kucing, entah apa, itu hewan tahu kita sayang, iya kan, iya kan. Dia tahu kita sayang, itu ada namanya bonding, chemistry antara kita dengan hewan tersebut. Nah,
biasanya para sahabat itu pilih yang paling dia sayang untuk dikorbankan sebagai perwujudan firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kalian sampai kepada hakikat kebaikan dan ketakwaan sampai kalian itu mengorbankan, mengeluarkan harta yang paling kalian cintai. Jadi sahabat itu punya kebiasaan kalau mau berinfak, bersedekah, mau berwakaf, itu pasti dia pilih yang paling mahal, paling istimewa, paling berharga untuk Allah SWT. Ya, termasuk ketika berkorban, pilih hewan yang paling sehat, yang paling mahal, yang dia punya, yang paling dia sayang. Ya kan, kalau kita kan nggak ada bonding, kita orang nggak pernah kenal sama itu hewan, kita cuma transfer aja ke teman-teman yang biasa jualan kambing, hewan korban, ya kan, nggak ada, belum ada chemistry, kita mau disembelih 10 kali nggak ada masalah. Tapi kalau itu sudah punya bonding, itu betul-betul bisa meneteskan air mata. Itu ini dari kecil kita pelihara, lucu-lucu, kita tahu ada sejarahnya. Apalagi kalau zaman sekarang setiap hari kita selfie itu sama kambing, artinya kita sudah anggap itu seperti anak sendiri. Nah, jadi bapak dan ibu yang Allah Subhanahu wa taala, nah rahasianya, nah, jadi biar kita tahu sejarahnya, supaya ketika kita memahami ayat, ketika kita memahami suatu ibadah, itu semakin mengena dan berasa. Tidak seperti rutinitas yang kering, ya udah kan setiap bulan, setiap tahun, ya udah lihat saldo transfer kambing ya Pak, yang 5 jutaan siap ya, atau lagi pengen sapi 1/7 transfer ya Pak, 5 juta siap ya. Nah ini supaya kita tahu sejarahnya, nggak ada apa-apanya, cuma 3 juta, 5 juta, 10 juta, 100 juta, nggak ada dari cerita dahulu, sejarahnya seperti itu. Nah Allah tegaskan yang perlu digarisbawahi, ya, hewan korban baik ketika haji, apalagi ketika haji kita kan nggak pernah lihat sama sekali. Kalau ketika korban kita lihat, ya, semestinya sekali-sekali bapak-bapak, ibu-ibu, kapan kalau nanti Allah kasih kemudahan haji lagi, pergi ke tukang jagal yang ada di pemotongan itu. Nah di sini Allah sebutkan di balik itu semua itu tidak akan sampai. Jadi prosesi penyembelihan hewan korban baik ketika haji ataupun tidak sedang haji, itu esensinya, nah ini esensinya bukan cuman sekedar bagi-bagi daging, bukan cuman sekedar menumpahkan darah, iya kan, dan memang iya kok tidak akan sampai dagingnya kepada Allah, dagingnya nggak sampai kepada Allah, darahnya apalagi. Tapi apa esensinya di balik itu semua? Ketakwaan. Ya, seperti tadi Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail, itu esensinya apa? Ketakwaan. Ketakwaan itu basicnya cinta dan ketundukan. Seberapa cinta kita kepada Allah sehingga apa? Oh ini kecil, semuanya kita korbankan semua untuk Allah SWT, tidak ada masalah, iya kan? Betapa Allah itu lebih kita cintai dari segala-galanya, kan seperti itu mestinya. Nah jadi hakikat korban itu untuk kita menggapai cinta Allah. Allah itu mencintai dan dicintai, hambanya mencintai Allah, Allah mencintai seorang hamba, ya kan? Bahkan tidak akan merasakan manisnya iman sampai seorang hamba menjadikan Allah yang paling dia cintai dari semuanya, bahkan dari jiwa dan raganya. Makanya dahulu ya Rasulullah dan para sahabatnya biasa berjihad, dan puncak kesempurnaannya ketika seorang muslim mengorbankan jiwa dan raganya di medan jihad mempertahankan agama Allah SWT, pulang tinggal nama. Jangankan sapi, kambing, nyawanya dia korbankan untuk Allah SWT sebagai wujud kecintaan dia kepada Allah.
Itu esensinya. Ya. Walakin yanalu taqwa minkum. Jadi yang kita harapkan kecintaan Allah SWT, pujian dari Allah SWT, pahala Allah SWT sebagai ketundukan kita kepada Allah SWT. Jadi disebutkan oleh para ahlu tafsir, nah ini intinya apa di situ? Betapa keikhlasan kita, ketulusan kita dalam berkorban, dalam rangka mengharap kecintaan Allah SWT, perwujudan cinta kita kepada Allah, realisasi cinta kita kepada Allah SWT. Cuman kambing kok, cuman sapi kok dikonversi kepada uang 5 juta, 10 juta, 50 juta, 100 juta, ya kan? Ini maka dari situ itu Allah tidak terima kecuali harta yang halal. Ya, jadi walaupun 1 miliar tapi harta yang nggak halal nggak Allah terima. Bahkan apa? Bahkan dosa. Kenapa? Karena ngasih kepada Allah yang najis. Ya kan? Sama seperti kata Rasul, la yaqbalullahu salatan min ghairi tahur wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak akan terima salat seorang hamba apabila dia tidak bersuci. Kata ulama, itu mengejek Allah namanya. Ya, udah kentat-kentut 5-6 kali pergi sholat, kurang ajar itu namanya, ya kan? Nggak tahu diri itu, ya kan? Udah buang hajat bolak-balik pergi sholat tanpa wudhu, ya kan? Nah ini harta dari yang haram, pingin mendekatkan diri kepada Allah, itu sama saja mengolok-ngolok Allah, tidak diterima sama Allah SWT. Makanya harta yang paling berharga bukan harta yang dari barang najis. Makanya Nabi bersabda, ayyuballah min nabata min suhdin fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh kembang dari harta yang haram, maka neraka yang cocok buat dia. Jadi daging itu nanti dipanggang dalam neraka saja. Kenapa? Karena tumbuh dari yang haram. Jadi Allah tidak menerima kecuali yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Nah, yang sampai kepada Allah itu harus yang baik-baik, yang terbaik kalau bisa. Jadi yang Allah kehendaki dari itu semua adalah ketakwaan. Kata ulama, yanalul ikhlas. Ketakwaan itu akan muncul. Dalam hal ini spesifik, kita kan bicara tentang korban. Dalam hal ini secara spesifik, takwa itu akan muncul pertama ikhlas. Kemudian ihtisab. Ikhlas mengharapkan pahala Allah. Ya. Bukan pujian makhluk. Ya. Besar-besaran hewan korban. Ya. Berat-beratan tonasenya. Supaya apa? Supaya jadi viral. Ya, bukan, nggak sampai kepada Allah SWT seperti itu. Yang ada apa? Yang ada senjata makan tuan. Tahu bapak-bapak senjata makan tuan? Semakin kita beramal, semakin kita dimurkai Allah. Semakin besar hewan korban kita, semakin besar peluang kita masuk neraka. Kenapa? Karena bukan takwa yang dikejar, ya, tapi apa? Pujian makhluk, sanjungan makhluk, validasi, pengakuan orang, nggak ada manfaatnya. Jangan-jangan pas dia berkorban, wah dia sembelih, pak dia meninggal. Orang bilang, wah husnul khotimah, menyembelih korban meninggal dalam keadaan beramal soleh kan? Wah husnul khotimah. Kata siapa? Jangan-jangan justru jadi orang yang dibakar dalam neraka jahanam pertama kali. Iya kan? Pernah dengar kan bapak ibu, 3 orang yang kata Nabi dibakar, 3 jenis orang yang dibakar di dalam neraka jahanam pertama kali. Bukan koruptor, bukan tukang bukan pencuri, bukan pembunuh, bukan.
Yang pertama kali dalam hadis, orang yang banyak berinfak, bersedekah, berkorban siang dan malam, pagi dan petang, kiri dan kanan, atas bawah, ya, ditanya oleh Allah SWT. Jadi dia meninggal dalam keadaan dia sedang berinfak, bersedekah. Orang bilang, wah, masya Allah, husnul khotimah ya, sedang bagi-bagi zakat, sedang bagi-bagi sedekah, mati dia jantungan, pasti nanti masuk surga. Kata siapa? Yang ada dalam hadis tersebut, Allah bakar dalam neraka jahanam pertama kali sebelum pembunuh, sebelum koruptor, peminum khamr, narkoba, dan lain sebagainya. Ditanya oleh Allah SWT nanti dari kiamat, fima anfaqta fi, apa landasan engkau yang mendorong engkau banyak berinfak bersedekah? Dia kata, aku berinfak bersedekah hanya mengharapkan wajahmu ya Allah. Allah katakan, kadzab, engkau dusta. Allah Maha tahu. Anfaqta liqal bi annaka jawad wa qad qil, engkau banyak berinfak, bersedekah, berkorban hanya untuk dikatakan engkau seorang dermawan. Ya, wa qad qil, dan manusia semuanya kur, tahu kur, semuanya berkata seperti itu. Fulan baik, fulan dermawan, fulan paling hebat, fulan paling. Jadi yang dia harapkan validasi, penglihatan makhluk bukan penglihatan Allah, pujian makhluk bukan pujian Allah. Artinya apa? Dagingnya jadi sia-sia, darahnya jadi sia-sia, uang yang dikeluarkan senjata makan tuan, yang semestinya mengantarkan dia ke surga yang paling tinggi, justru mengantarkan dia pertama kali dibakar dalam neraka jahanam. Ngeri tidak? Jadi jangan main-main dengan ketakwaan. Jadi esensi daripada korban itu ketakwaan, pengorbanan, mencari cinta Allah. Sebagian harta ini kecil ya Allah, aku korbankan untuk mengharapkan keridhaan-Mu. Ya, Rasulullah SAW itu 100 onta. Dalam keadaan Rasulullah SAW, ya kita tahu kadang-kadang Rasulullah SAW itu, tapi jangan coba-coba tiru Rasulullah, nggak kuat kita. Aisyah bilang, kami itu biasa rumah tangga Rasulullah SAW itu marrabina hilal wa hilalan wa thalathu hilal wa lam yuqad fi baiti Rasulullah min syai'. Kami biasa keluarga besar Rasulullah itu lewat satu hilal tapi 1 bulan, kadang-kadang lewat 2 bulan, kadang-kadang lewat 3 bulan, nggak pernah ngebul dapur Rasulullah SAW, nggak ngebul. Bukan karena nggak ada gas, bukan karena nggak ada kompor, bukan karena nggak ada kayu bakar, bukan, karena nggak ada yang dimasak. Ya, terus ditanya oleh Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu periwayat hadis itu, keponakannya, anaknya Asma kan saudarinya Aisyah. Wa ma ta'amukum hina idin ya kalau begitu makan apa dong tante, wahai ibunda? Al aswadan, ya kami biasa makan air putih dengan korma saja. Coba lihat, ya kan, air putih sama korma setiap hari. Makan pagi air putih korma, siang air putih korma, malam air putih korma, besok lagi, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Apa nggak belenak? Ya, tapi apa? Tapi tidak ada keluarga yang paling berbahagia di dunia ini dari sejarah Nabi Adam sampai hari kiamat yang lebih berbahagia daripada keluarga Rasulullah SAW. Ya kan? Coba deh bapak, ya, rasain nggak punya gas 2 hari, 2 hari aja, nggak usah 2 bulan. Kira-kira ibunya protes nggak? Oh. Sabar Pak. 2 hari, 2 minggu, insya Allah departemen pengadilan agama penuh itu. Iya kan? Gugat cerai, suaminya apa? Suami nggak ada untung. Iya kan? Lihat kehidupan Rasulullah SAW. Tapi apa? Dalam keadaan seperti itu mampu Rasulullah SAW berkorban 100 onta. Itu kan lumayan 100 onta, ya kan?
Rasulullah mengkorbankan. Intinya apa? Intinya di sini poin yang terpenting, ketakwaan, keikhlasan, pengorbanan, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam itu esensi daripada apa? Berkorban. Jadi bukan cuman prosesi ya ritual yang kering rutin tahunan, bukan. Tapi di situ ada, kita lihat dari sejarahnya. Ya, supaya kita apa? Supaya kita merasa kecil, jangan merasa hebat. Oh, lihat tuh loh, Nabi kita Ibrahim, ya kan? Nabi kita Ibrahim, anaknya Rasulullah SAW 100 onta, ya. Kita kan belum pernah 100 kambing, pernah nggak? Satu, itu pun pilih yang paling kecil, ya. Sapi itu pun urunan bertujuh, ya kan? Nah, ketika kasih yang bagus, posting di IG. Oh, tahu bapak IG ya? Kalau yang senior seperti saya dan bapak mungkin saya nggak punya Instagram atau apa-apa. Intinya apa? Validasi, bukan ikhlas. Pingin katanya, pingin dikatakan, pingin dipuji. Jadi hati-hati. Yang hati-hati. Jangan sampai amalan yang seperti yang semestinya ketika kita amalkan mengantarkan kita ke surga yang paling tinggi, justru dengan amalan tersebut kalau tidak ada takwa, kalau tidak ada ikhlas, justru mengantarkan kita ke neraka jahanam pertama kali antri. Jadi kalau sebagian orang yang bertakwa antri masuk surga, ini justru naudzubillah sebagian antri masuk neraka pertama kali. Kenapa? Karena tadi korbannya tidak ikhlas, pingin validasi, bukan mengharap pahala Allah, bukan mengharap cinta Allah SWT. Jadi ini jamaah ilmu Allah SWT, ya, apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga Allah SWT memberikan keikhlasan, ketakwaan kepada kita, sehingga segenap apa yang kita amalkan sekecil apapun akan bernilai besar di sisi Allah SWT apabila kita berharap pahala dan kecintaan dari Allah SWT. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.